baik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Cukup Berat untuk Mengapung. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Pekabaran, Allah memperhatikan semua masalahku. Pedro memerlukan sebuah kalkulator untuk mengerjakan tugas matematikanya di rumah. Tetapi ia tidak memilikinya. Jose meminjamkan kalkulatornya sampai besok. Ketika Pedro tiba di rumah dari sekolah, ia membuka tas punggungnya. Ia mengeluarkan buku matematikanya dan mencari kalkulator Jose. Tidak ada. Ia menghubungi teman-temannya, tetapi tidak ada yang mengetahui di mana itu berada. Masalah besar. Apa yang akan dikatakannya pada Jose? Seorang anak muda dalam cerita kita hari ini kehilangan sesuatu yang dipinjamnya, dan ia sangat khawatir juga. Suatu hari, beberapa anak muda yang belajar di sekolah para nabi mendengar kabar baik. Nabi Elisa akan datang untuk mengunjungi mereka. Orang-orang muda itu mengetahui bahwa bangunan tempat tinggal mereka terlalu kecil. Mereka membicarakannya dengan Elisa. Ia setuju, dan mereka memutuskan untuk mendirikan bangunan yang lebih besar. Jadi mereka menyediakan satu hari khusus untuk pergi ke tepi sungai Yordan. Di sana, mereka akan menebang kayu untuk sekolah mereka yang baru. Elisa bersedia pergi bersama mereka. Seorang pemuda meminjam sebuah kapak. Ia ingin membantu mendirikan bangunan sekolah baru juga. Dengan senang hati, ia bergabung dengan kelompok yang bekerja di sungai hari itu. Beberapa orang menebang pohon, yang lain memotong batang pohon itu menjadi kayu. Nabi Elisa bekerja bersama mereka. Sambil bekerja, ia berbicara mengenai kasih dan pemeliharaan Allah. Kemudian, dengan satu ayunan kapak, segala sesuatunya berubah. Anak muda dengan kapak yang dipinjam mengangkatnya ke udara. Mata kapak yang terbuat dari besi lepas, terlempar ke sungai. Oh Tuan, pelajar itu bersedih. Kapak itu saya pinjam, dan saya tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Teman-temannya datang berlarian. Mereka semua menatap ke dalam air yang keruh. Elia bergegas ke tepi sungai juga. Tetapi ia juga tidak dapat melihat mata kapak itu. Di mana jatuhnya? Elisa bertanya. Yang dapat mereka lakukan hanya menunjuk ke arah jatuhnya kapak. Elisa berbalik mencari-cari sesuatu di bawah pohon. Setelah menemukan ranting yang tepat, ia memotongnya. Kemudian ia melempar ranting itu ke tempat yang ditunjukkan. Ranting itu memercikkan sedikit air. Kemudian dengan perlahan, ranting dan mata kapak itu muncul ke permukaan air. Keduanya mengapung bersama di air. Semua orang terpesona. Yang paling terkejut adalah pemuda yang kehilangan kapak itu. Beberapa saat yang lalu, ia berpikir hidupnya akan kacau. Allah melalui Nabi Elisa telah mengubah kejadian itu menjadi mujizat. Ia telah memilih hari kerja biasa dan mengubahnya menjadi hari yang tak terlupakan selamanya. Anak-anak muda yang lelah tetapi bersemangat itu berjalan pulang ke sekolah malam itu. Mereka berbincang-bincang dengan Elisa mengenai apa yang baru saja terjadi. Mereka jauh lebih mempercayai bahwa Allah mengasihi dan memelihara mereka. Mereka mengetahui bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar dan terlalu kecil untuk disampaikan kepada Allah.